Halo guys, ketemu lagi dengan Jero Resiwang. Di mana Jero Resiwang akan melanjutkan cerita yang terdahulu tentang urat saraf. Di mana kita akan bercerita atau membahas atau bercerita tentang urat saraf, yaitu urat saraf sensitif. Yang video terdahulu kami sudah membahas urat saraf tentang urat saraf kepekaan. Di sini kita akan membahas tentang urat saraf sensitif. Nah, gimana untuk pengendalannya itu urat saraf sensitif itu guys. Nah, perlu kita harus tahu cara pengendalannya atau cara merawatnya urat saraf sensitif itu supaya asupan dari suatu energi kita itu benar-benar berfungsi di urat saraf sensitif kita itu. Nah, gimana cara merawatnya atau teknik yang bagaimana ya terus kita tempuh gitu guys. Nah, di sini kami akan bercerita karena urat saraf sensitif itu terletak di ketiak. Makanya kalau maunya kita ada permasalahannya benar tangan sering kesemutan. Karena sensitif itu arealnya ada di ketiak atau kebas. Kebas akibatnya apa? Bisa gaya makan, pola makan, atau gaya hidup, atau dari pikiran, atau kurangnya suatu istirahat tubuh, atau berlebihnya pemakaiannya. Jari kita juga mengakibatkan kebas, kesemutan. Karena dia ada pengakuan dari urat saraf sensitif sentral atau induknya ke jaringan yang terkecil itu jari-jari. Itu tidak 100% dia klop. Dan dia klop. Jadi dia kebas, rasanya tidak enak, nyaman, atau kaku rasanya, atau kesemutan. Kalau kesemutan, kebas, kan kita tidak enak. Tetapi kalau sering itu terjadi tiap hari, sebentar-sebentar semutan, sebentar-sebentar tanpa sebab, itu akan koneknya ke urat saraf darah atau tepatnya itu akan konek di urat saraf pembuluh darah itu. Nah, kalau di situ sudah konek permasalahannya lain ceritanya guys. Itu lain ceritanya kalau itu sampai karena itu kontinu. Maka dari itu sebelum terjadinya itu kita mengadakan suatu perawatan untuk urat saraf sensitif. Nah, bagaimana caranya di sini? Nah, kami akan share atau bercerita di sini, membagikan cerita kami ke guys semua gitu loh. Nah, caranya gimana? Nah, caranya cukup dengan dua jempol aja. Nah, kami memberikan suatu energi murni kami ke urat saraf sensitif kami untuk supaya bisa membantu jaringan atau mengalirkan suatu aliran darah dari otak langsung ke urat saraf kepekaan, langsung larinya ke urat saraf sentral, urat saraf sensitif kita dan beralih ke jari-jari. Jadi kalau peredaran darah kita sudah lancar, atau asupan makan kita lancar, atau oksigen kita lancar, atau mineral kita lancar, dan lain sebagainya, itu lancar, otomatis kita merasakan kenyamanan, kelenturan, rasa aman aja. Tidak ada permasalahan seperti apa dan bagaimana, nggak ada rasa. Kalau itu posisinya di sini aman. Di sini yang pada kalau di sininya sudah nggak enak, merasa nggak nyaman, di sini sudah naruh. Tapi kadang-kadang di sini nggak ngerti apakah harus diterapi atau tidak. Semestinya bagi orang yang ngerti urat saraf, semestinya harus diterapi untuk dikasihkan suatu energi baru masukan supaya energi ini tidak berkurang bebannya, ini tidak berkurang bebannya. Kalau bebannya di sini dampluk, otomatis di sini berkurang fungsi kelenturannya, kurang jadinya. Makanya di sini kita harus lenturkan
jaringan urat saraf sensitif kita harus kita lenturkan. Caranya pengendelannya itu mudah sekali. 2 jempol. Cukup 2 jempol, tidak bisa 4 jempol. Nah, bedanya di sini. Di sini ada tekukan siku. Nah, di sini ada siku. Nah, ambil gas. Di sini ada lingkaran. Di sini lingkaran di sini. Nah, di bibir lingkaran itu di sininya. Nah, di sini. Nah, kita besok. Kalau dia konslet, itu terus sakit. Ampun. Sakit, tetapi akan habis kita memberikan transferkan energi kita, energi murni kita ke sini, itu kalau udah kebas, kesemutan, tak nyaman, kurang lentur, bahkan itu istilahnya naikkan ke gini, kelenturan dari tangan, ini siku, tangan ke lengan, agak nggak kuat, kurang, karena di sini urat saraf sensitif kita sudah nggak kuat nompang, istilahnya nompang untuk nyokok energi itu sudah berkurang, bahkan itu sudah gak nyaman, istilahnya kaku, gak ada energinya sih, kurang, jadi itu gak nyaman, kita gerakan gini gak nyaman, jadi kita harus kasih energi baru, energi murni kita baru. Kalau kita nggak bisa, kalau pakai jasa orang yang ngerti urat saraf dan punya keterampilan tangan, itu bisa dan paham lagi mana titiknya itu, bisa panggil atau panggil orang pencet, nah ambil di sini, kita itu tusuk, bukan tusuk, ini kan kita pakai baju ngambilannya, kalau ini dilapisin baju kurang sempurna, tetapi di sini kalau sudah tidak pakai baju ini lebih cepat, ini benar-benar short, ini short ke sini, ke bagian belakang juga kena, maksudnya rasanya. Nah, di sini kadang goyang-goyang. Digosok-gosok. Gosoknya nih. Ini pakai. Digosok. No, sekuatnya. Harus. Tapi sakit ini, minta ampun kalau kita ada permasalahan. Urat saraf di sini sudah berat. Menanggung beban. Beban, bukan beban derita. Ini bukan beban derita. Ini beban urat saraf. Urat saraf sensitif, terlalu berat, enggak, dia perintahnya kurang nyambung, terlalu seringnya, kencang pemakaiannya, jam pemakaian tangan, dia kan enggak connect di sini, jadi nyangkutnya di sini, dek ya, urat saraf sensitif kita nyangkutnya, enggak bisa, darah kurang beralir, jadi kita kebal, tangan itu kebal jadinya. Kalau istilahnya energi ini aliran darah kurang, kita kebal juga. Kalau aliran oksigen kita dari otak, kalau ini juga kebal juga, atau kesemutan, atau nggak nyaman. Karena kita terlalu capek, itu capek pemakaiannya, capek. Gimana menutrisinya kalau udah capek di sini? Bermasalah di sini, urat sensitif kita nggak terbeban. Sesuatu ulah tangan kita berjam-jam tanpa istirahat, mumpung energi banyak, kejar tayang jam-jam, pakai aja, nggak tahu, tapi nggak dikembalikan di sini beban. Tapi kalau sering begitu, kita nggak pernah kembalikan lagi, atau mengurangi beban di sini, jadinya ke urat saraf yang induk itu mendekati urat saraf pembuluh darah. Di situ nanti kena bebannya. Kalau kontinu berhari, berbulan, bertahun itu kontinu. Terus dia konslet, ke konsletnya, dia pasti ke urat saraf darah larinya, atau tepatnya di dekat di pembuluh darah. Nah, kalau sudah bertemu dengan darah, nih urat sarafnya kan, gimana mengalir darahnya. Akhirnya jadi penyumbatan kemana, bisa ke urat saraf paru-paru, bisa ke jantung, bisa ke penyaringan, kemana dia lemah, di situ dia kena jedeng. Tetapi kalau dikembalikan, beban ini dikurangi dengan mengasihkan energi murni kita, dengan menterapinya energi murni kita. Ini otomatis dia akan relate lagi.
kesemut lagi, tidak lagi, lupa lagi, kita pakai lagi kenceng, lagi kesemutan, di terapi lagi, kasih energi murni kita dengan gosok cari titik-titik. Nah kalau di sini kita temuinya agak sakit, nah ini larinya ke sini, ke urat saraf inti juga, misalnya ke jantung, urat saraf jantung, ke urat saraf leher, urat saraf paru-paru. Karena di sini juga mempengaruhi hasilnya di sini. Kalau ini berat, kalau dia tidak berat, biasa saja, nggak ada rasa. Kita nggak merasakan tangan itu ya press, karena mungkin pemakaiannya tidak terlalu kontinu, berat. Dan yang kedua, tidak berjam-jam. Jam-jam, besok berjam-jam, tanpa kita memperhatikan urat saraf sensitif kita. Ini penting, memang sepele kelihatan. Dengarnya sepele, tidak masuk akal. Tetapi itu yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan urat saraf badan itu sehari-hari. Begitu. Kayaknya tidak mungkin, logiknya nggak mungkin. Tetapi faktanya, nyatanya kehidupan urat saraf sehari-hari. Tapi kalau kita sudah terapinya di sini, ini sampai tekanannya di sini, sampai merasakan tidak sakit, tidak merasakan sakit lagi, karena ini kita ngasih energi itu menggosok itu benar-benar sampai dia tidak merasakan sakit, normal. Itu kedengarannya sepele, rasanya tidak masuk akal, tapi faktanya, kenyataannya dalam urat saraf badan begitu kerjanya. Dan sensitif yang pegang, karena di sini tangan kanan, tangan kiri adalah dikuasai oleh urat saraf sensitif, baik itu kaki kanan, kaki kiri. Tetapi di sini kita juga bukan digas aja tanpa diasupi. Misalnya asupannya makanannya juga benar, yang apa aja dibutuhkan, jangan juga berlebihan. Terus pola pemikiran kita juga benar, jangan boleh pikir boleh, tetapi harus yang mana dipikir, mana kita rilekkan. Kita juga harus hitung. Dan yang juga istirahat, jam istirahat kita harus kita juga pertimbangkan. Dan jangan sampai kita tidur aja, tetapi tanpa menghasilkan gerak, juga mempengaruhi urat saraf kita. Semua urat saraf itu pengaruh. Baik kepekaan, sensitif, surat urat saraf biasa keseluruhannya itu biasa yang kita perhatikan itu. Kalau kita tak terapi, nanti kalau lama-lama dia ini kemana-mana melebarnya dia urat saraf, biasanya ke urat saraf pembuluh darah. Kalau sudah kena ke saraf pembuluh darah, disitulah letaknya, bisa jedek kemana, tekanan darah. Tekanan darah bisa naik, bisa turun, jedek mana ke urat saraf pembuluh darah, jantung, bisa stuk pak bisa jadi. Tergantung kondisi masing-masing tubuh, itu beda-beda kondisinya, tidak sama, satu sama lain tidak sama. Maka dari itu kita perawatlah, jagalah urat saraf terlebih dulu, dengan di samping asupannya harus kita benar, istirahatnya harus juga benar, dan istilahnya pemakaiannya, ini jari-jari kita pakai, jangan pakai boleh continue atau pakai terus berjam-jam tanpa kita memperhitungkan capeknya atau lelahnya. Istirahatkan juga, jari-jari juga butuh istirahat, urat saraf kita juga butuh istirahat. Nah itu kalau sudah kecapean, makin kita berlebihan, cepat kita ambil perawatan dengan mentransfer energi kita sendiri atau energi orang lain, kita mintain bantuan, bisa energi. Kalau kami cukup energi kami sendiri, energi murni kita sendiri pakai. Nah kita di sini transfer, cukup jempol, cukup nih jari tunjuk, bukan jempol, jari tunjuk, steng. Nah kami gosok sampai nonton. Nah kalau guys suka video ini, mohon di like, komen, share, dan subscribe untuk memudahkan channel video kami berikutnya.
Nah, gini. Atau guys posisinya sambil nonton TV. Nah, kami guys coba caranya gimana. Atau posisinya menonton video kami, tapi jangan dipotong karena teknik ini harus paham. Ini caranya. Nah, di sini kan reds. Nah, ini kan bentuknya U ke sini. Ini bentuknya di pinggir ini. Nah, ini pinggirannya. Ini yang digasak, diasi energi murni kita. Nah, ini caranya. Sampai rasa sakitnya itu hilang. Kalau itu sampai pegelnya, ini kelelahannya, nopang beban, nyambung-nyambungnya asupannya, peredaran darah, asupan mineral, asupan semuanya tidak nyambung. Ini sakit ya, beban di sini. Nah, di sini kita kurang kasih energi kita. Nah, ini energi dari cek sot kosong, gesek ini, gesek gini, gesek dengan ini. Ini karena kita sudah beban atau kita sudah fokus sentralkan energi kita di sini. Cek di sini cara cek, bukan di sini. Maksudnya kita kasih jelasnya di sini. Sini. Tumpahkan energi kita, fokus. Taruhlah di sini. Nah, sini. Nah, di sini. Kalau dia masih sakit, nah terus sampai tidak sakit lagi. Nah, kalau sudah ini tidak sakit lagi. Nah, ini keseluruhan. Sini. Ini harus semuanya, ini arealnya semua. Harus kena. Karena untuk memperlancar peredaran semua. Kalau ini sudah enak, tidak merasa gini digerak-gerak kasih energi murni kita, tidak merasakan sakit, berarti itu sudah kembali semula. Itu guys, itu rahasianya dari urat saraf sensitif. Kita harus benar-benar paham. Kalau gagal paham lain ceritanya. Kalau kita gagal paham, nggak memahami gimana pengendelannya, perawatannya urat saraf sensitif kita, jadinya, kita baru bangun tidur, nggak enak, kaki kita nggak ini, kesemutan, itu nggak ada lagi. Karena di sini juga menyangkut asam urat. Nanti kita bahas di video berikut asam urat gimana, kita bahas. Nanti kita fokus di urat saraf, walaupun nyenggol sudah, tetapi kita fokus dulu pengendelannya atau perawatannya dengan energi murni kita atau energi orang lain ke urat saraf sensitif kita. Nah, disinilah kita harus benar-benar perhitungkan. Emang kedengarannya sepele, tidak masuk akal. Nah, itulah dia. Itu kadang-kadang nggak mungkin. Apaan? Istilahnya tekiak dipijet kan nggak penting, geli, apalah bahasanya, itu harus kita pertimbangkan. Kalau belum pernah ngerasain, nah sekarang harus dicoba rasanya gimana. Terus sebelum kita terapi di sini, kita berikan energi murni kita sendiri ke tekiak kita itu melalui jari telunjuk kita, dan sesudahnya bagaimana rasanya. Ada enggak perubahan? Pasti ada. Gitu. Harus disit. Nah, kanan kiri bisa. Sambil nonton video kami itu, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe untuk memudahkan channel kami. Nah, ini terus gini. Nah, karena ini juga harus. Nah, ini. Nah, ini sambil nonton ya. Videonya jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong lain ceritanya. Nah, ini. Ini enak, enteng. Jadi ini juga nyangkut ke leher. Kalau di sini urat saraf kepekaan kita kaku, kurangnya asupan energi, jadi ini juga mempengaruhi pundak lehernya. Karena urat saraf lintah itu aliran darah dari otak itu kurang, bukannya nol, kurang bekerja maksimal.
ini kaku. Tetapi kalau ininya energi surat saraf kepekaannya sudah bagus, topangannya, otomatis di sini peredaran darah di sini dan menyangkut di sini, itu enak, enak, enak itu. Tidak biar begini nggak rasa kaku, nah ini kaku. Karena itu butuh, harus kita paham. Jangan sampai gagal paham. Mohon jangan dipotong videonya, karena kalau kita potong setengah-setengah kita tahu huraiannya, nggak mungkin. Yang kalau belum pernah ngerasa, maka coba dulu rasanya seperti apa. Nah, di sini akan relax, akan ringan rasanya. Nah, di sini koneknya. Nah, di sini koneknya. Kalau pemakaiannya terlalu capek tangan, atau asupan makan kita mungkin kurang tepat, atau pola tidur kita kurang bagus, atau istilahnya nggak berhenti gitu, istilahnya, atau kita tidur dari pagi sampai ketemu pagi tidur juga kaku. Nah, ini perlu kelenturannya urat saraf sensitif kita. Perlu harus dijaga. Jangan sampai urat saraf pembuluh darah kita nih datangi. Kalau sudah mentok aku di sana, nah lain ceritanya. Itu kenanya merembetnya di mana lemah di organ inti kita itu, yang mana lemah di situ dia ceklek, dikunci serut, bisa dikunci lagi kotak. Kalau kotak kunci jadi pembekuan urat, pembekuan darah. Kemana aliran? Kiri, tangan kiri kita. Itu dinamakan stroke. Karena pembekuan ada di darah kita, di otak ada pembekuan. Itu pasti larinya ke stroke. Tapi kalau ke jantung lain lagi ceritanya. Nah, dari situ kita harus benar-benar memperhatikan urat saraf sensitif kita untuk menambahkan, merawatnya dengan memberikan asupan yang benar, istirahatnya yang benar, atau cara pemakaian jari ini yang benar. Kita harus memberikan suatu energi murni kita. Kalau kita nggak bisa menghasilkan energi murni kita sendiri untuk urat saraf sensitif kita bisa panggil jasa orang yang terampil ngerti urat saraf, yang bisa mampu memberikan energinya dia ke urat saraf sensitif kita. Nah, guys, demikianlah video kami ini tentang penguraian tentang urat saraf sensitif. Kami akan bahas di video berikutnya tentang penguraian urat saraf yang biasa, apa aja itu. Nah, itu silakan nanti tonton sampai ketemu di video kami berikutnya. Terima kasih.